Rudy Ramli adalah putra dari Jaya Ramli, pemilik dan pendiri PT Bank Bali. Bank Bali sesungguhnya hanyalah sebuah usaha kecil yang dimulai di sebuah ruangan kecil di wilayah kota Jakarta. Bank itu dulunya bernama PT Bank Persatuan Dagang Indonesia. Di tahun 1964, Jaya Ramli ditunjuk menjadi pengelola Bank Persatuan Dagang Indonesia, BPDI. Atas desakan Ko Jenbok, Jaya Ramli akhirnya beralih dari pedagang tekstil menjadi seorang bankir. Ko Jenbok tidak salah pilih orang. Di tangan Jaya Ramli, BPDI berhasil melewati masa sulit pasca G30 SPKI. Di era tahun 1970-an, orang asing lebih mengenal Pulau Bali dibandingkan Indonesia. Melihat situasi ini, Jaya Ramli memutuskan mengganti nama BPDI menjadi Bank Bali. Tujuannya agar Bank Bali bisa cepat dikenal di dunia internasional. Nama Bank Bali muncul ke permukaan pada 20 Agustus 1971 ketika Jaya Ramli mengubah nama bank menjadi PT Bank Bali. Di tahun 1980, Jaya Ramli merasakan persaingan di industri perbankan nasional semakin ketat. Salah satu usaha Jaya Ramli mengenalkan Bank Bali ke masyarakat adalah penciptaan maskot si jempol, serta moto memberi yang terbaik. Strategi pemasaran ini berhasil membuat Bank Bali dikenal luas dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pada September 1983, Rudy Ramli pulang ke Indonesia seusai belajar di Amerika Serikat. Di tahun 1983, Rudy Ramli, putra Jaya Ramli mulai bergabung sebagai trainer staf di Bank Bali. Pada Juni 1992, ia diangkat menjadi direktur utama. Majalah Euromoney pada 1993 memberinya penghargaan Euromoist Award for Excellence. Pada 1984, pertumbuhan usaha Bank Bali pun semakin pesat. Kantor bank dipindahkan dari daerah Pasar Pagi ke Jalan Hayam Wuruk. Pada 1989, Bank Bali memutuskan untuk go public. Sejak itu Bank Bali merebut kepercayaan nasabah dari segala lapisan masyarakat maupun sektor industri. Pada tahun 1994, lagi-lagi kantor pusat Bank Bali pindah. Kali ini pindah ke Jalan Jenderal Sudirman 27. Saat itu, Bank Bali memiliki 243 kantor cabang dan cabang pembantu domestik. Selain itu, jaringan Bank Bali juga meliputi 2 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Los Angeles, Amerika Serikat, dan Cayman Island. Ada juga kantor perwakilan di Shanghai dan anak perusahaan di Hong Kong, yaitu Bali International. Bank Bali tercatat sebagai pelopor penggunaan kartu debit di Indonesia. Pada awal 1990, nasabah Bank Bali sudah bisa melakukan transaksi non-tunai di berbagai merchant. Salah satu layanan unggulan Bank Bali di tahun 1990-an adalah pembayaran tagihan listrik, air dan telepon secara online. Hal ini membuktikan kesiapan jaringan teknologi informasi untuk ukuran perbankan Indonesia dan membuktikan kinerja Bank Bali sebagai salah satu bank ternama di Indonesia. Majalah Asia Money and Finance pada edisi Januari 1992 menempatkan Bank Bali pada peringkat ke-21 dalam daftar Asia Top 100 Bank. Tahun 1997, AN dan JR ingin membeli saham mayoritas Bank Bali milik keluarga Ramli. Namun, Rudy Ramli menolak permintaan tersebut. Tak lama setelah penolakan tersebut, Bank Bali terjerat dalam krisis keuangan sehingga berstatus sebagai Bank Takeover, BTO. Sehingga Rudy Ramli kehilangan kepemilikan di bank yang didirikan oleh ayahnya tersebut. Bank Bali tak semata perusahaan, tapi sebuah warisan dari Jaya Ramli kepada putranya, Rudy Ramli. Namun, Rudy Ramli harus menerima kenyataan pahit, Bank Bali diambil alih oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN. Kemudian, Bank Bali dijadikan lead untuk di-merger dengan 4 bank. Setelah merger, namanya diganti menjadi Bank Permata.
Saat ini pemilik saham mayoritas Bank Permata adalah Standard Chartered Bank dan Astra International. Rudy Ramli terpuruk semenjak kehilangan Bank Bali. Putra Jaya Ramli ini harus menerima kenyataan, bank milik keluarganya itu diambil alih Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN, di 1999. Di 2017, Rudy mulai bangkit. Ia kembali menata hidup. Rudy kembali berbisnis dengan mengelola 2 perusahaan. Ia kembali berbisnis melalui PT Sarana Pembangunan Syariah yang berdiri pada Desember 2018. Perusahaan tersebut bergerak di bidang teknologi finansial untuk pembayaran. Saat ini, Rudy juga merupakan salah satu pemegang saham PT Daya Network Lestari, pengelola jaringan ATM Alto. Ia juga menjabat sebagai Presiden Direktur Alto Halo Digital International, AHDI, yang merupakan anak usaha Alto yang bergerak sebagai penunjang sistem pembayaran dalam negeri ataupun cross-border. Ia berharap kegiatan bisnis yang dijalani saat ini mampu membuatnya bangkit dari keterpurukan. Rudy Ramli, pemilik Bank Bali, terus mencari kebenaran. Mantan Direktur Bank Bali ini menunjuk Profesor Dr. Yusri Liza Mahendra sebagai konsultan hukum. Penunjukan ini berkaitan dengan upaya Rudy untuk menuntut keadilan atas kejanggalan penyerahan manajemen Bank Bali kepada Badan Penyihatan Keuangan Negara, BPPN, pada tahun 1999. Terlebih, ketika Bank Bali akhirnya dimerger bersama 4 bank lainnya menjadi Bank Permata, ada potensi kerugian negara. Putra Jaya Ramli ini akan melakukan gugatan hukum atas pengambil alihan Bank Bali. Rudy Ramli, pemilik Bank Bali, sempat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Juni 2019. Rudy meminta KPK menyelidiki kerugian negara dalam proses rekapitulasi Bank Bali yang kemudian dimerger dengan 4 bank lainnya dan bersalin nama menjadi Bank Permata. Rudy Ramli saat ini berbeda dengan yang dulu. Ia lebih berani dan tegas dalam menuntut haknya. Kini kita masih menanti seperti apa kelanjutan gugatan atas pengelolaan Bank Bali. Semoga pengadilan bisa membuat terang benderang siapakah pihak yang berhak mengelola Bank Bali.